warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedasititas dengan model Gletser, serta mengatasi data yang tidak memenuhi syarat dari heteroskedasititas, di mana data yang tidak memenuhi syarat heteroskedasititas adalah data dengan signifikansi yang kurang dari 0,05. Seperti biasa, apabila suatu data tidak memenuhi asumsi suatu uji statistik, seperti biasa dilakukan transformasi, maka data akan kembali menjadi memenuhi syarat asumsi, baik normalitas atau korelasi, tapi dalam hal ini kita bicara tentang heteroskedasititas. Namun apabila pelanggaran asumsi yang dimaksud sangat parah, umpamanya nilainya 0,0 atau pada taraf yang kritis, yang sangat kritis, artinya sangat parah penyimpangannya, maka kita lakukan transformasi pun menjadi sia-sia. Artinya tidak bisa, semua jenis transformasi tidak bisa. Jadi pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai transformasi data, terutama pada penyimpangan uji asumsi klasik yang tidak parah. Artinya masih di atas 0, entah 0,1, entah 0,2, yang jelas masih di bawah 0,05 dan di atas 0,0. Tapi biasanya kalau nilai penyimpangan dari asumsi klasiknya itu adalah sebesar 0,0, artinya sangat rendah kali dibanding 0,5, biasanya itu tidak bisa dilakukan normal dengan transformasi data. Tapi kita harus penelitian ulang, artinya harus mencari data lagi. Jadi bagaimanakah sebetulnya uji heteroskedasititas dengan model Gletser yang baik dan benar? Karena masih banyak para rekan-rekan kita yang melakukan uji heteroskedasititas terutama dengan model Gletser yang masih banyak yang salah. Karena langkahnya adalah mirip dengan uji regresi. Jadi kalau salah-salah, uji heteroskedasititas adalah uji regresi itu sendiri. Jadi sangat fatal. Padahal uji heteroskedasititas adalah mencari residual dari regresi skor-skor yang ada, skor mentah. Kemudian setelah dapat residual, maka data residual tersebut kita transformasi menjadi data absolut. Dan setelah selesai kita dapatkan data absolut, maka data absolut itu kita cari residualnya kembali. Jadi residu yang kedua yang diolah menjadi untuk mencari heteroskedasititas dengan teknik regresi biasa. Cuman variabelnya itu adalah variabel dari residu kedua. Residu kedua adalah residu dari hasil data residu yang diabsorpsikan. Oke, kan untuk lebih jelas, maka mari kita lihat bagaimana langkah-langkah sebenarnya yang baik dan benar melakukan uji heteroskedasititas, terutama dengan teknik Gletser, kemudian cara mengatasi data yang tidak memenuhi syarat atau melanggar asumsi klasik, terutama tidak memenuhi syarat heteroskedasititas, yaitu dengan transformasi data. Mari kita simak penjelasannya. Ini adalah file dari sampean ya Mas. Dari sampean sudah saya rubah ke MS Word. Terus ini yang kan ada beberapa output regresi nih Mas ya. Ini ada 1. Kemudian ada 2. Coba kita ulang dari atas. 1.
ada dua analisis regresi, ada tiga. Jadi ada tiga analisis regresi, Mas. Jadi ini yang mana uji heteroskedasitasnya, Mas? Coba kita lihat ulang. Ini yang ketiga. Yang ketiga udah memenuhi syarat semua nih. Yang ketiga kan udah memenuhi syarat semua. Kemudian ininya menyebar. Kemudian kalau scatter plot ini tidak bisa dijadikan acuan yang akurat, Mas. Scatter plot ini cuma sifatnya menggambarkan dari statistik yang di atas ini, ya kan? Menggambarkan yang ini. Jadi yang pasti yang dipakai tetap yang statistik sig ini pada uji T ini, Mas ya. Gitu. Jadi kalau ini cuma penggambaran aja, pelengkap. Jadi tidak bisa kalau kita taruh skripsi cuma satu ini aja. Jadi hasilnya nggak jelas. Soalnya kan cuma penggambaran dari supaya mudah dilihat gitu, Mas. Jadi kalau biasa kita simpulkan kalau menyebar itu berarti dia memenuhi syarat heteroskedasitas atau tidak dapat heteroskedasitas gitu kan. Kemudian kalau menggumpal sebaliknya. Tapi kan tetap tidak bisa seperti yang saya uji tadi, itu kan agak mengumpul di sini, tapi kan tidak saling bertumpuk, tapi hasilnya bagus sekali, tidak terjadi heteroskedasitas, Mas. Jadi intinya kita melihat harus dari sini, Mas ya. Jadi ini yang punya sampen ini yang ketiga udah bagus nih, Mas, udah di atas 0,05 semua, baik variabel X, variabel X1, X2 dan X3. Kemudian pada regresi yang kedua bagus juga, ya kan? Regresi kedua bagus juga, di atas 0,05. Kemudian regresi yang pertama, baru regresi yang pertama ini yang kena adalah X3 atau pertumbuhan penjualan. Ini signifikansinya cuma 0,0, ya kan? Ini tidak memenuhi persyaratan heteroskedasitas, artinya terjadi heteroskedasitas. Kemudian X1 juga 0,00, sangat lebih kecil dari 0,05. Jadi yang memenuhi syarat cuma parameter X2. Jadi yang punya sampai ini yang uji heteroskedasitas yang mana? Yang regresi pertama, kedua atau ketiga? Kalau yang pertama memang iya, ini tidak dapat, ini masih belum memenuhi syarat yang dua variabel. Tapi yang kedua dan tiga dah memenuhi syarat, Mas. Jadi yang mana, Mas? Sama lagi nanti kan. Ini punya sampean, yang judul filenya apa nih? Yang judul filenya uji heteroskedasitas. Coba sekarang kita coba melakukan analisis, Mas ya, dari nol ya. Mana yang benar jawabannya? Oke, kita mulai, Mas. Saya jelaskan dulu bahwa uji heteroskedasitas itu adalah kita meregresikan Y-nya kita ganti dengan residu kedua. Residu kedua adalah residu dari hasil meresidukan dari skor absolut dari residu pertama. Jadi residu pertama, jadi data kita regresikan mendapat residu. Kemudian residu tersebut baru kita absolutkan, kita transformasikan absolut. Singkatannya ABS kalau dalam transformasi SPS. Kemudian setelah dapat data absolut, baru dapat absolut kita cari residunya lagi. Yang residu kedua namanya ini ya residu 2. Kalau residu pertama tadi residu dari data skor mentah. Kemudian residu pertama kita absolutkan. Setelah absolut kita residukan lagi. Nah, jadi yang untuk uji heteroskedasitas itu, Mas, adalah residu yang kedua ini untuk pengganti Y, ya kan? Sedangkan X1, X2 dan X3 nya tetap. Oke, Mas, kita praktekkan ya. Ini kita mencet analisis, ya kan? Kita sekarang mencari residu dulu. Cari residu 1, analisis, baru regresi linear, ya kan? Kita masukkan nilai perusahaan ke dependen, kemudian 3 variabel ini, variabel X kita
masukkan ke independen, kemudian kita pencet plot, kita pencet save, kita pencet unstandardized, ya kan? Kita mencari unstandardized residual. Nama lainnya adalah unstandardized atau ini residual. Kita continue, kemudian baru kita oke. Save receipt. Jadi residual udah disimpan. Ini mas, keterangannya save receipt. Artinya data residual udah ditambahkan ke dalam database kita. Nah ini dia, residual 1. Kemudian residual 1 ini baru kita absolutkan. Caranya transformasi compute variabel, baru kita ketik, kita mau absolute, singkatannya adalah ABS. Salah ya, ABS absolute underscore, boleh pakai strip, SPS ada strip, baru res 1, res underscore 1. Jadi kita mengabsolutkan atau merubah ke dalam formula absolut dari data res 1 maksudnya kan. Baru kita klik di sini, baru kita cari arithmetic, baru kita cari absolute ABS, ini dia ABS, kita klik masuk, dan yang kita absolutkan adalah unstandardized residual res 1 tadi. Kita klik ini res 1, baru kita klik tanda panah, udah masuk, baru kita oke. Kemudian ini kita abaikan, execute, berarti udah dieksekusi, ya kan? Berarti data absolute udah dimasukkan. Nah ini dia absolute residual 1. Jadi data residual 1 ini kita rubah bentuk menjadi transformasi absolute. Ini nilainya, ya kan? Jawabannya 56 responden, ya kan? 56 responden. Kemudian data absolute res 1 ini, ya kan? Kita residualkan lagi gitu. Jadi kita residualkan kembali. Ini kan masih dalam bentuk absolut. Residual kita absolutkan, baru kita residualkan lagi. Caranya ya regresi lagi. Analisis, regresi, linear. Seperti tadi, kita cek di sini unstandardized betul. Baru kita oke. Kita tunggu save receipt. Berarti katanya residual udah disimpan dalam nih. Dan residual 2. Jadi ada residual 1, ada residual 2. Jadi residual 2 ini hasil residual dari ABS. Jadi residual 2 inilah yang akan kita olah untuk mengetahui data kita ada heteroskadisitas atau tidak. Kalau signifikansinya lebih besar dari 0,5 berarti bebas dari heteroskadisitas. Tapi sebaliknya jika signifikansinya lebih kecil dari 0,5 maka data kita terdapat heteroskadisitas, berarti harus diperbaiki. Oke, kita mulai adalah kita regresi juga. Makanya tadi saya sebutkan uji heteroskadisitas ini sangat sensitif dengan tertukar dengan uji regresi. Kalau kita cuma residual 1 kemudian kita regresikan, itu yang namanya regresi biasa. Yang untuk uji F, uji T itu kan. Kemudian kalau ABS-nya kita regresikan, itu lain lagi apa artinya. Kemudian kalau baru res 2 ini kita regresikan sebagai pengganti Y terhadap variabel bebasnya yang ketiga ini, itu baru untuk uji heteroskadisitas gitu kan. Oke, kita regresikan pada analisis, baru regresi, baru linear. Habis itu nilai perusahaan ini kita keluarkan, kita ganti dengan unstandardized residual kedua, ini kan. Kalau kita sorot res 2, unstandardized residual res 2, kita masukkan kemari, baru kita buat statistiknya apa yang kita pakai, acting, deskriptif, ya kan? Oke, kemudian plot. Nah, di plot ini set regresi ke X, kemudian set regresi ke Y, dan kita minta histogram kurva
kurva normal di histogram, kemudian kita pencet naik, kita masukkan lagi S residualnya di sini, kemudian set prediksinya di sini, histogram, kurva normal, continue, baru set, kita hilangkan uncertainty tendangannya, baru kita cek Mahalanobis. Jadi Mahalanobis ini adalah untuk mengetahui outlier, artinya data-data yang sangat jauh perbedaannya dengan rata-ratanya, yang membuat data itu tidak normal. Jadi Mahalanobis ini ketentuannya adalah tidak boleh kurang dari negatif 2,5 dan tidak boleh lebih dari 2,5. Kalau lebih dari itu berarti terjadi outlier yang membuat data kita tidak bagus, sifat homogenitas dan normalitasnya, gitu kan. Tapi tidak ada hubungannya dengan regresi. Kalau namanya Mahalanobis ini kan ada hubungannya dengan normalitas dan homogenitas. Dalam hal ini tidak kita uji, ini untuk contoh aja. Baru kita klik continue, baru option continue, oke. Dapatlah ini hasil uji heteroskedasitas. Kita tunggu hasilnya. Inilah hasil uji heteroskedasitas kita periksa. Nah, di sini 56 sampel, berarti semuanya sampel dan analisis tidak ada error. Kemudian pertama kita tengok nilai Mahalanobisnya tadi. Mahalanobis adalah nilai-nilai outlier nih. Mahalanobis distance 53. Jadi 53 ini Mahalanobis hitung. Kemudian nanti ada Mahalanobis maksimal. Jadi Mahalanobis hitung ini tidak boleh melebihi dengan batas Mahalanobis maksimal yang kita cari dengan rumus tertentu. Maka ini 53 ini harus lebih kecil dari yang hasil perhitungan kita. Kalau ternyata lebih besar berarti data pasti tidak normal. Tapi kalau lebih kecil mungkin masih normal. Oke, kita periksa nilai ini dia. Inilah dia nilainya. Ternyata nilainya aneh nih mas. Nah, itu tadi saya ketiga. Ini nilai signifikansi uji heteroskedasitasnya ini sangat aneh, yaitu 111 semua. Berarti ini ada tidak beres di data kita. Ada yang error. Kemudian ini nilai kehitungnya 0 semua, tidak mungkin, ya kan? Kemudian ini tidak ada nilai tata regresinya. Berarti ada kesalahan dalam data kita. Jadi kita harus mengecek data. Jadi ngeceknya tadi itu di Mahalanobis. Di Mahalanobis itu nanti ada inputannya di database-nya mas. Yang tadi itu yang saya lihat tadi itu kan itu di output. Itu cuma gambar umum. Coba sekarang kita cek Mahalanobis di database. Nah, ini dia. Ini yang namanya ini MAH1 itu Mahalanobis 1. Mahalanobis adalah tes untuk memakai outlier. Jadi dari sini kita cek, ini ketentuannya tidak boleh kurang dari negatif 2,5 dan tidak boleh lebih dari 2,5. Kalau kurang dan lebih dari itu berarti ada outlier. Outlier itu adalah akan merusak data. Semakin besar perbedaannya dari interval negatif 2,5 sampai 2,5 itu maka akan semakin parah. Tapi kalau cuman selisihnya sedikit dari interval itu masih ditolerir atau merusak data tapi tidak banyak. Kemencengan kurva normal nanti akan sedikit. Tapi tadi kita lihat di sini hasil outputnya ini parah kali sampai tidak ada nilai kontata regresinya di sini. Ini kan. Kemudian ini satu semuanya, T hitungnya pun 1, betanya pun 0. Jadi parah kali. Jadi kesimpulannya ini data kita sudah beres, maka kita cek di Mahalanobis di database-nya. Ini dia. Jadi inilah dia Mahalanobis kita. Kita cek ini 2,5, oke masih tolerir 4 ini kalau kita pengen bagus betul data kita sifat normalitas sama homogenitasnya, maka 4 ini harus kita perbaiki, kita peningkatkan ulang atau kita
outlier, tapi kan selisihnya tidak banyak, artinya outlier tapi tidak parah. Nah, di sini kita berfokus pada outlier 53, itu luar biasa. Outlier 53, ya kan? Padahal yang ditoleransi cuma 2,5. Kemudian ini masuk ke responden nomor 49. Kita tengok skornya. Skornya coba kita lihat. Ternyata skornya ada yang mencurigakan. Ini kok 8,720, sedangkan yang lainnya cuma 0, ya kan? Ini kayaknya ini interval dari 0 sampai 1. Ini kan X3 ini pertumbuhan penjualan. Jadi namanya pertumbuhan penjualan. Ukuran perusahaan X3. Coba kita lihat dulu di apanya. Nama-nama variabelnya lupa saya. X2 itu apa? X1 pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan CRD, ukuran perusahaan pertumbuhan penjualan. Jadi pertumbuhan penjualan. Jadi namanya pertumbuhan penjualan itu dinyatakan dalam koefisien antara 0 sampai 1. 0 adalah pertumbuhan penjualan yang paling kecil dan 1 adalah pertumbuhan penjualan yang paling besar. Jadi di sini ini berarti ada kesalahan data, kesalahan mengetik entah bagaimana. Berarti ini 8,720, kemungkinan ini 0,720. Jadi ini bukan 8, mungkin harus ketik antara 0 salah ketik. Coba kita ganti 0, ya kan? Kita ganti 0. Kemungkinan ini salah ketik. Ini kan? Udah 0,720 intinya kan? Oke. Kita hapus dulu. Oke, kita save dulu, baru kita analisis lagi. Kita analisis lagi. Regresi linear seperti tadi, berarti kita tinggal pencet oke aja. Nanti akan dapat Mahalanobis kedua. Oke. Coba kita lihat di database-nya. Belum muncul. Ini baru muncul. Mahalanobis kedua coba kita periksa dulu. Mahalanobis kedua ini kita periksa. Yang 53 tadi udah hilang. Yang 53 nomor 49 ini udah hilang di 10. Jadi kemungkinan data ini udah normal karena udah hilang outlier yang sangat parah. Coba sekarang kita analisis ke uji heteroskedasitasnya, regresi lagi. Hasil analisisnya tadi udah, coba kita periksa. Ini. Coba kita tutup dulu, tadi belum ditutup. Kita ulangi dulu. Kita hapus dulu Mahalanobis kedua ini. Kita akan mengulangi karena tadi hasil output yang tadi belum saya hapus supaya kita bisa membedakan dengan jelas. Regresi linear, oke, baru oke. Kita tunggu. Coba kita lihat Mahalanobis, kita cek ulang. Ada nggak yang 53 tadi, yang Mahalanobis yang sangat besar? Sudah tidak ada. Kemungkinan data sudah bagus. Kita lihat hasil analisis heteroskedasitasnya. Ini dia, sudah dapat. Ini dia. Jadi hasil uji heteroskedasitasnya yaitu sebagai berikut.
variabel X1 yaitu 0,643 lebih besar dari 0,5, kesimpulannya X1 udah memenuhi syarat karena lebih besar 0,5, X2 memenuhi syarat lebih besar dari 0,05. Yang belum memenuhi syarat adalah X3 atau pertumbuhan penjualannya masih di bawah 0,5. Tapi kan tidak parah. 0,045 sama 0,05 cuman beda 0,005. Sangat kecil kali. Jadi kalau demikian ini kemungkinan besar bisa diatasi dengan transformasi data. Ya kan? Transformasi nanti ini akan membaik, artinya akan lebih besar dari 0,05. Tapi kalau ini nilainya 0,00 itu berarti perbedaannya sangat parah, sangat besar. Jadi kemungkinan tidak bisa dianalisis dengan transformasi data menurut pengalaman saya, tapi harus dirubah data atau dapatkan ulang. Oke, jadi ini kesimpulannya, data kita belum memenuhi syarat yang variabel ketiga atau X3 karena masih kecil 0,5. Oke, saya akan memberitahu gimana cara mengobatinya supaya itu lebih besar dari 0,5 atau supaya data kita menjadi memenuhi asumsi heteroskedasitas, artinya biar tidak ada heteroskedasitasnya. Maka yang kita lakukan adalah kita merubah variabel Y ini menjadi absolut, bukan absolut, menjadi log nature atau LN. Kita rubah log nature, baru kita cari regresinya lagi, kita ulangi ini, baru kita cari ABS regresinya lagi, kita cari regresi kedua, baru kita regresikan untuk mencari koefisien signifikansi dari uji heteroskedastisitas. Oke, caranya adalah pencet transform, compute variable, baru di sini karena kita mau log nature kan, log nature adalah singkatannya di ln underscore yang mau kita transformasikan yang variabel Y berarti Y, kemudian kita menuju ke sini, ya kan? Cari ln di sini, ini dia. Di arithmetic ada ln ini log nature, klik baru tanda panah masuk, baru kita klik Y berarti nilai perusahaan, baru kita klik tanda panah, kita masuk, baru kita oke. Jadi ini dieksekusi, tapi udah dieksekusi. Tapi kita ada dapat variabel ln Y. ln Y itu ln Y, log natural Y. Jadi kita udah dapat ln Y. Kemudian akan kita olah lagi ln Y ini, kita cari regresinya lagi. Ya kan? Caranya analisis. Kita cari residualnya, maksudnya residual 1, kemudian absolut, residual 2. Berarti kita mencari residual 1, caranya regresi linear, baru kita save, baru kita klik unstandardized residual, baru continue, oke. Maka kita tutup, baru kita lihat, tunggu dulu, masih proses. Ini dia. Kita ada dapat residual ln Y. Ini residual ketiga, karena residual keduanya di sini. Nih, yang di depan residual 2. Jadi dia menyambung. Jadi residual 2, kemudian melanobisnya itu menyambung juga dari melanobis 2 ke melanobis 3. Jadi melanobis ini gunanya adalah untuk mengontrol mantau data kita ada yang sangat radikal gitu kan, dilihat dari outlier-nya, mengontrol aja bekerja kita tidak sia-sia di belakang, kalau ada kesalahan biar cepat nampak gitu kan. Jadi sudah dapat res 3, baru kita absolutkan, yaitu dengan cara transformasi compute variabel absolut. Absolut adalah
singkatannya ABS. ABS underscore yang kita absolutkan yang mana? Yang unstandardized residual 3, berarti absolute trace underscore 3. Kemudian di sini kita ganti dengan added matrix absolute ABS, ya kan? Karena kepanjang singkatannya ABS, kita klik tanda panah, baru kita masukkan ke unstandardized residual ketiga. Kita klik tanda panah, oke, udah masuk, baru kita oke. Maka dapatlah ABS res 3. Dapat variabel baru lagi ABS res 3. Kemudian ada satu langkah lagi, yaitu kita mencari res dari ABS ini, residual dari ABS ini, yaitu residual ke-4. Karena udah ada residual ketiga. Caranya adalah klik analisis, baru regresi linear, baru seperti tadi kita tengok itu unstandardized, kita tentang continue, baru oke. Maka kita dapat residual ke-4. Tunggu dulu diproses. Dapat residual ke-4 dan melanobis ke-4. Kita cek melanobis dulu, ada enggak data yang terlalu ekstrim, tidak ada. Oke, residual ke-4-nya dapat. Jadi berdasarkan residual ke-4 inilah kita akan memperbaiki signifikansi uji heteroziditas pada variabel ketiga tadi yang masih belum memenuhi syarat. Caranya kita regresikan lagi, regresi linear, baru yang Y dependent ini kita keluarkan, kita ganti yang terbaru unstandardized residual res 4. Kita klik di sini, ini tetap, baru statistiknya kita lengkapi semua, buat anak bacanya. Oke, kita lihat next, set prediksi X, set residual Y, histogram, normal probability plot, continue. Kemudian lihat step tentang unstandardized dihilangkan, melanobisnya nggak apa-apa, untuk mengontrol terus, berarti nanti dapat melanobis kelima. Oke, maka kita sudah dapat nilai dari uji heteroziditas yang udah diperbaiki datanya dengan cara transformasi log measure atau N. Kita lihat hasilnya seperti apa. Coba kita lihat di bagian koefisien, ternyata belum berubah, berarti ada kesalahan. Oke, untuk menguji heteroziditas di sini adalah yang kita masukkan sebagai variabel adalah absolute residu 2. Kita regresikan dengan variabel 1, 2, dan 3. Kemudian yang perlu dicatat lagi, Mas, ini waktu kita memperbaiki data tadi, data yang kita layarnya nomor 49 tadi, yang data salah ketik kali itu harusnya hitungannya diulangi lagi semua. Setelah kita menemukan itu, kan tadi di sini ada mahadar base di sini kan. Begitu nampak data Anda yang janggal, yang outliernya besar, datanya kita perbaiki atau kita buang, baru kita lakukan uji ulang lagi, yaitu uji residual 1, kemudian absolute residual 1, kemudian kita mentransformasi logkan Y, baru residual kedua, itu residual dari Y, kemudian baru kita absolutkan, yaitu absolut dari residual yang kedua ini, baru hasilnya kita regresikan, ya kan? Regresikan absolut residual 2 kita regresikan dengan variabel 1, 2, 3. Oke. Jadi kesimpulannya, waktu ada data yang outliernya besar atau kita memperbaiki data, maka semua perhitungan harus kita hapus, kita mulai dari awal lagi. Nah, itu kan. Kalau tidak, maka nanti data yang di depan itu yang masih terbaca, Mas. Masih terbaca di belakang. Jadi harus kita mulai lagi, cari RS1, kemudian kita absolutkan, mencari RS2, kemudian baru kita transformasi log natural, baru kita reskan, baru kita absolutkan, baru diuji. Nah, ini dia hasilnya.
nampak semua signifikansinya lebih besar dari 0,05, ya kan? X1 0,664, X2 0,949, X3 menjadi 0,057. Jadi ada 7-nya di belakang, berarti lebih besar dari 0,05. Kalaupun dia sama dengan 0,05 itu masih bisa diterima, artinya data kita udah bagus. Jadi kesimpulannya, uji heteroskledasitas kita udah bisa diperbaiki dengan log natural atau log nature. Kemudian caranya, apabila kita menemukan outlier yang besar, maka datanya tersebut langsung kita perbaiki atau kita buang dengan catatan semua proses di sini ini harus kita delete semua. Artinya kita mengulangi perhitungan baru, ya kan? Yaitu dengan cara setelah diganti data baru kita cari restnya pertama, setelah dapat restnya baru kita absolutkan, sudah dapat absolut baru kita transformasikan Y ini, ya kan, menjadi log nature atau Ln, dapatlah Lnj. Udah setelah dapat Lnj kita residualkan lagi, namanya residual 2 karena residual pertama ada ini, residual 2, kemudian data residual ini kemudian kita absolutkan lagi, yaitu menjadi absolut 2 karena absolut pertama ada ini, ada absolut 2 kita regresikan, maka dapatlah uji heteroskledasitas seperti ini. Oke, jadi begitu Mas ya. Jadi hasilnya semuanya memenuhi syarat. Jadi kalau ada data yang outlier sekali lagi itu harus diperbaiki, ya kan? Kalau enggak dibuang, kalau diperbaiki otomatis perhitungan berulang lagi dari depan. Begitu Mas. Jadi demikian saja dulu Mas ya. Demikianlah kawan penjelasan mengenai langkah-langkah dari uji heteroskledasitas dengan metode Glaser yang baik dan benar, serta cara mengatasi apabila hasil uji skledasitas tidak memenuhi syarat heteroskledasitas atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dan cara yang saya tunjukkan tadi adalah model cara transformasi data dengan teknik absurd atau ABS. Transformasi data yang saya lakukan tadi adalah transformasi data dengan log natural atau LN atau log nature. Demikian kawan penjelasan, semoga membantu kawan-kawan semua yang sedang melakukan penelitian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.